Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru, baik itu guru honorer, guru P3K ataupun guru ASN dimanapun Bapak Ibu guru sekalian berada. Semoga selalu sehat walafiat, selalu berbahagia bersama rekan-rekan yang disayang dicintai, terutama keluarga. Oke, pada video kali ini Bapak Ibu, di malam yang indah ini kita akan mengupdate informasi penting terkait tahapan dan jadwal tentatif P3K tahun 2022. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat penting ya untuk guru-guru yang sudah lolos PG P3K ataupun guru-guru yang belum lolos PG P3K atau guru yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Nah, di sini ada sedikit tahapan ya dan jadwal P3K tahun 2022 tetapi masih bersifat tentatif. Nah, sekarang bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan langsung lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan 4-5 video terbaru dari kami. Satu-satunya channel yang selalu berbagi informasi-informasi penting ya. Oke, salah satu ya, bukan satu-satunya tapi banyak ya, termasuk ini satu. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait tahapan dan jadwal P3K tahun 2022. Di sini ada file resmi dari Kemenpan RB terkait mekanisme pengadaan ASN. Di sini jelas logo Pan RB Bapak Ibu ya. Di sini untuk analisis jabatan, analisis beban kerja, ini adalah instansi pemerintah dan ini adalah mekanisme pengadaan ASN itu sendiri. Yang mana yang pertama itu adalah ada usulan kebutuhan. Usulan kebutuhan ini tentunya dari instansi pemerintah, baik itu pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Nah, ketika sudah ada usulan kebutuhan, termasuk kemarin itu di sekitar tanggal 22 Juli melalui e-formasi itu sudah ditutup Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, setelah ditutup untuk usulan kebutuhan formasi, nantinya akan ada penetapan kebutuhan langsung dari Menteri Pan RB bersama dengan kolaborasi Menteri Keuangan dan juga Kepala BKN untuk bersama-sama membahas penetapan kebutuhan ya dalam Kepmenpan 264 Bapak Ibu ya. Nah, Kepmenpannya kan sudah terbit ya, Kepmenpan 264. Setelah penetapan kebutuhan nantinya itu akan ada pengumuman ya. Nah, pengumuman ini yang kita tunggu. Nah, rencananya tanggal 13 September itu akan ada rakor Bapak Ibu ya. Nah, di situ mudah-mudahan saja setelah rakor nanti sudah ada pengumuman penetapan kebutuhan sekaligus pembukaan pendaftaran P3K tahun 2022 dan tentunya dengan adanya pendaftaran P3K tahun 2022 itu tentunya menjadi kabar gembira bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya, dan juga guru yang belum lolos PG. Nah, setelah ada pengumuman nantinya akan ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi SKD, SKB, kompetensi P3K. Ini sudah tidak dilalui oleh pelamar prioritas 1. Sorry ya, itu sudah tidak lagi dilalui oleh pelamar prioritas 1. Nah, nantinya juga untuk seleksi administrasi, seleksi tes, penetapan hasil tes itu akan ditetapkan oleh BKN dengan Panselnas. Setelah itu akan ada penetapan nomor induk. Nah, kalau untuk guru P3K ketika sudah ada pengumuman, makanya nanti guru P3K itu guru yang sudah lolos PG akan langsung penempatan ya. Ketika mendapatkan penempatan maka akan ada penetapan nomor induk. Nah, setelah itu akan ada pengangkatan. Nah, seperti itu ya. Jadi sebentar kita bahas sedikit terkait guru yang sudah lolos PG. Nah, seperti inilah Bapak Ibu ya alur mekanisme pengadaan ASN. Jelas apa yang kami tampilkan di sini itu valid ya. Karena itu adalah file dari Pan RB tentunya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Di sini untuk jadwal tentatifnya sudah ada ya, jadwal seleksi P3K 2022 ini sudah ada jadwal tentatif yang mana penetapan kebutuhan menteri tentang kebutuhan ASN nasional 2022 itu minggu ketiga Juni ini sudah Bapak Ibu ya. Coaching klinik juga sudah minggu ketiga Juni, pembukaan pengusulan ASN tahun 2022 minggu keempat Juni, minggu ketiga Juli ini sudah selesai. Ada rakor transfer naskah minggu keempat Agustus dan ini yang baru-baru yaitu rakor pengadaan tahun 2022 penyerahan Kepmenpan tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah ini tertanggal 13 September ya. Jadi jelas ya, ini masuk tanggal 13 September hari Selasa nanti. Ini sudah jelas ya, masuk ke minggu pertama
bulan September. Jadi untuk sementara ya, menurut admin jadwal seleksi P3K 2022 dari PAN RB ini valid ya. Kenapa admin katakan valid? Karena untuk rakor pengadaan ASN yang poin kelima ini Bapak Ibu ya, yang poin kelima ini rakor pengadaan ASN itu akan terjadi pada tanggal 13 September, berarti masuk ke minggu pertama. Nah setelah itu inilah poin keenam yang ditunggu-tunggu oleh guru yang lolos passing grade maupun guru yang belum lolos passing grade atau pelamar umum, yaitu pembukaan pendaftaran seleksi CASN yang rencananya itu dibuka pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan September tahun 2022. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya, karena kenapa? Tanda-tanda bahwa jadwal seleksi P3K 2022 akan digelar yaitu setelah melalui 5 kegiatan utama. Nah sisa satu kegiatan utama lagi sebelum masuk ke minggu ketiga dan minggu keempat, yaitu di poin 5 ini. Jadi poin pertama, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, keempat ini sudah dilalui. Jadi tersisa satu kegiatan lagi yaitu rakor. Nah setelah rakor maka pembukaan pendaftaran seleksi CSN diperkirakan minggu ketiga dan keempat. Meskipun ini masih bersifat tentatif atau sementara, tetapi mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai tambahan referensi. Kalaupun molor mungkin tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya, tapi informasi resminya tentunya datang dari Panselnas dan Kemendikbudristek. Ini hanya jadikan saja sebagai tambahan referensi, karena ini jadwal belum ada tanggal pastinya Bapak Ibu guru sekalian ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ya. Ini sudah selesai pembahasan kita. Nah terkait dengan penempatan pelamar prioritas 1, jelas berulang kali, bahkan setiap kami mengupload video admin selalu menyertakan bagan ini, karena bagan inilah yang menjadi patokan kita Bapak Ibu ya. Meskipun banyak teman-teman yang mengatakan diulangi terus videonya, terserah apa kata Bapak Ibu, yang jelasnya admin berbagi yang sebenarnya seperti itu ya. Nah untuk pelamar prioritas 1 berarti itu yang guru lulus passing grade tentunya Bapak Ibu ya. Nantinya itu akan langsung mendapatkan penempatan, tidak perlu memilih formasi, karena kalau memilih formasi itu kacau balau Bapak Ibu ya. Jadi sisa mendapatkan penempatan tentunya ada by system ya di SSCSN. Tentunya penempatannya itu berdasarkan data Dapodik ya. Beda halnya kalau pelamar prioritas 2 dan 3 itu melalui seleksi berkas atau kesesuaian berkas ya, yang dilakukan oleh Pemda, kemudian diseleksi akhir oleh Kemendikbudristek. Sedangkan pelamar prioritas 4 atau umum tentunya harus melalui tes CAT UNBK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi terkait dengan yang tadi, bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 itu tidak perlu lagi membuat akun ya. Kemudian untuk update data tidak perlu lagi, kecuali ya, saya kecualikan ada perubahan persyaratan atau ada perubahan aturan. Kemudian memilih formasi kemungkinan besar ini tidak perlu Bapak Ibu ya, karena nantinya itu Bapak Ibu sebenarnya sisa mendapatkan penempatan saja yang nantinya diarahkan oleh sistem. Mungkin nantinya ya, mungkin bisa jadi akan ada tombol konfirmasi yes atau no, namun admin tidak menjamin ya. Jadi tetap kita menunggu informasi resmi dari Panselnas tentunya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan rakor, ini sudah ada undangannya Bapak Ibu ya. Bukan undangan ya, sudah ada surat edaran langsung dari Kemenpan RB bahwasanya rakor itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022. Itu tujuannya adalah sebagai rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan surat keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN. Nah, jadi ini tertanggal 13 September ya. Kita nantikan saja live streamingnya, mudah-mudahan ada. Berarti itu cocok dengan jadwal tentatif yang ada di sini Bapak Ibu ya. Ini cocok dengan jadwal tentatif ya. Poin kelima itu minggu ke-1 September, berarti tanggal 13 September 2022. Mudah-mudahan yang poin ke-6 ini yaitu pembukaan pendaftaran seleksi CASN juga betul-betul dilaksanakan minggu ketiga dan minggu ke-4 September 2022. Amin. Tentunya ini menentukan nasib 193.954 guru lolos PG dan guru belum lolos PG dan pelamar umum tentunya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu ya. Oke.